Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Oke, Ibu hari ini akan sedikit membuat video untuk praktek yang ada di halaman 63. Ibu menggunakannya Corel Draw ya, Corel Draw X7. Harusnya kita belajarnya Adobe Illustrator, cuma untuk kesana kita latihan Corel Draw dulu karena Corel Draw pada umumnya di sini banyak yang pakai, dan memang sebenarnya memang Corel Draw juga bisa lebih mudah gitu ya dibanding Adobe Illustrator, juga aplikasinya lebih ramah gitu ya di laptop gitu. Kita akan praktek yang ada di halaman 63. Yang pertama diatur dulu kertasnya jadi A4, terus ini dibuat jadi landscape, terus ini ada Bezier tool. Di sini sebenarnya banyak toolsnya ya. Nah, banyak toolsnya, tergantung kalian nyamannya pakai apa. Ada yang nyaman pakai pen, ada yang nyaman pakai Bezier, ada yang pakai freehand ya. Kalau memang tangannya udah lentur, udah enak gitu. Kita pakai Bezier dulu. Kita coba garis. Nah, udah gini. Kalau memang ngerasa nggak lurus, kita bisa benerin pakai shape toolnya. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau digambar lebih panjang ya. Nah, kalau mau panjangin berarti kita tinggal ke atasin aja. Ini tinggal kita pendekin. Tadi itu ibu sebenarnya manjangin supaya ngelurusin, supaya lebih bawahnya tuh biar mirip banget sama yang digambar gitu. Masih nggak lurus ya. Ibu yakin sebenarnya dari kalian juga mungkin ada yang lebih mahir, ibu yakin, karena skillnya juga udah mulai bagus ibu lihat. Cuma memang kebanyakan yang lainnya harus banyak sering praktek ya, banyak-banyak buka Corel, walaupun bukan hanya buka Corel karena ada tugas, tapi buka Corel memang karena pengen belajar lebih jauh gitu ya. Setelah dari sini, selain shape tool tadi kita pakai untuk ngerapiin. Nah, di sini pakai shape tool berikutnya adalah untuk ngebelokin seperti yang ada di halaman 63. Nah, kita pakai shape tool. Ini di sini diklik, baru kita ke icon yang di bagian atas, yaitu convert to curves. Kita klik. Nah, kan jadi gitu. Nah, yang di atas kita tarik jadi gini. Nah, terus yang di bawah kita langkungin. Lobu yang di atas juga ikut. Nah, kita atur aja lagi. Pokoknya kita kayak kurang lebihin gitu loh ya. Nah, setelah itu kita klik lagi yang sebelah sini, yang tadi lurus sebelah sini. Baru kita ini lagi convert to curve lagi. Nah, baru yang ini kita condongin kayak gini. Kalau kalian sering buka YouTube atau tutorial lain yang mungkin punya banyak video, itu pasti ini udah banyak banget sebenarnya. Apa yang kita bikin ini gak ada apa-apanya ya gitu. Cuma bukan di situ poinnya. Poinnya adalah kita latihan bikin bentuknya juga, sekalian pengenalan lagi tentang tools yang ada di Corel ya gitu. Setelah jadi kayak gini, nah ikuti step yang ini langkah 4, step yang kedua kita buat yang untuk notes di bagian bawahnya itu pakai shape tool lagi. Kita klik di bawahnya ini. Nah, kayak gini sampai harus ada titiknya gitu. Terus kita tarik dulu begini. Cuman kan kaku tuh. Nah, baru yang di sini kita lenturin. Nah, ini bisa kalian atur lagi.
ibu berharapnya kalian bisa bikin lebih bagus ya dari dari punya ibu. Nah setelah itu sampai di sini. Nah kalau ini dia pakai fountain foil ya, pakai fountain foil. Kita coba, sudah jadi bentuk satu daunnya, Nah terus kita ke bagian di sini. Ini agak-agak beda ya. Nah kalau di buku itu kan ada fountain fill, ada macam-macam tuh. Kalau kita yang sekarang ini di sini cuma ada interactive fill sama mesh fill aja. Nah jadi kita kalau masalah warna ibu nggak masalah, kalau bisa dibuat seperti yang ada di buku itu juga lebih baik kayak gitu ya. Nah ini sudah bisa lihat bagian atas, kalian perhatiin. Nah tuh banyak tuh motifnya, ada motif batu-batu dan sebagainya ya. Kalau bikin jangan yang gak logis juga ya, kita bikin yang agak-agak logis. Nah ini ya sudah diklik ininya, baru di sini kita klik. Nah warnanya di sini warna biru. Sudah jadi satu, kita kecilin dulu. Nah kalau masalah ngilangin garis luarnya, nah kalian lihat di bagian atas ini outline widthnya. Nah ini kita bisa jadi non. Nah tuh jadi nggak ada kan garisnya. Nah itu berlaku ya buat di semua tuh misalnya ada 4 objek. Nah yang langkah ke-6 itu kita bikin apa itu namanya, tangkainya, bukan tangkai sih, kelopak daunnya ya, lebih tepatnya kelopak daunnya. Kita bikin lagi dari awal sama kayak kalian bikin tadi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya bu nggak rapi bu, ya udah dirapiin aja. Kayak ibu gini kan tipikalnya memang agak sulit buat garis lurus ya, nggak apa-apa. Nah ini kan udah garis lurus, baru nanti dirapiin manual gini. Soalnya setelah kalau dia udah lurus nanti dia bisa diatur ulang gitu. Jadi jangan bingung, jangan beralasan nggak bisa ya. Dicoba aja dulu, kita dicoba dulu. Udah gini, kalau masalah garis ini kan udah tahu ya, nggak masalah ya. Jadi kotak ini bergunanya kalau pas kalian mau proses ekspor aja gitu. Lagi ini di Ctrl D duplikat, kecilin dulu, kecilin lagi, diputar. Nah tinggal ditumpukin aja. Ctrl D di mirror, nah, di Ctrl D, nah baru kita ke bawahin. Ini mirrornya tadi ada di atas ya, nih mirrornya kiri kanan atau atas bawah. Kalau kalian bisa lebih rapi dari ibu, itu lebih baik ya. Ibu juga bikinnya ini agak-agak cepet-cepet. Bu yakin pasti di kelas ada yang lebih jago sih dari ini, Ibu sudah lihat. Cuma memang masih banyak yang harus banyak lebih belajar. Nah seperti kalian lihat di halaman 68, nah itu harusnya dibikin lengkung sama prosesnya kayak tadi tuh. Nah sekarang kita rapiin ya, kita rapiin dulu lengkung-lengkungannya masing-masing. Mungkin nanti dipercepat ini ya videonya, tapi prosesnya sama. Intinya pakai ini shape tool, terus diklik bagian ini,
kita ke yang bagian sini dulu deh, diginiin. Nah, setelah ini masih belum begitu rapi ya. Mungkin nanti kalian bisa rapi ngikutin yang ada di buku. Nah, setelah itu ini kita kasih warna dulu. Sekarang ibu samain sama warnanya dengan ini. Pakai ini kalau biar agak cepat ya, bisa langsung begini. Kalau ngilangin outline-nya sama di non, terus bisa aja langsung kita ke transparency tool, gambar gelas itu bisa diginiin. Nah gitu, dia maksudnya tuh biar ada transparannya. Udah gitu kita grup dulu ya. Udah kita grup, kita coba copy, kita masukin ke sini, kita atur ulang. Nah, kalau dirasa nggak pas, coba kita atur pakai rotate ya. Warnanya mungkin kita bisa pilih warna lain ya. Kalau mau dirubah, Inggris di ungroup dulu, ungroup objek. Nah, mungkin ini baru bisa kita ganti warnanya. Nah, contohnya gitu. Kalaupun ini mau dirubah, shape tool, pakai shape tool kita bisa tarik. Baru kita sesuaikan lagi sama bentuk daunnya. Jadi kadang tiap orang itu menyesuaikan cara gambarnya beda-beda gitu. Bisa juga kalau kalian mau bisa lebih mudah itu, kalian langsung ke ininya aja, langsung ke daunnya, langsung bentuk di daunnya juga bisa, tanpa harus bikin dari luar dulu. Memang cara di buku mintanya untuk ngikutin dari awal gitu,
Tapi kalau kalian mau langsung bikin dari daun juga bisa. Jadi bilang lo Bu percuma dong, ya nggak percuma, belajar itu nggak ada yang percuma. Kalau gitu kan kita nggak akan ngerti tuh cara bikinnya yang cara yang paling efektif gimana, kita nggak akan pernah tahu gitu, kalau kita nggak nyoba dulu ya. Sama yang dengan ibu bikin, bisa jadi bilang Bu kayaknya itu bisa lebih bagus, bisa lebih rapi. Iya bisa lebih rapi gitu, karena cuman kadang telatennya kita, waktunya kita, itu aja lagi ya. Oke, habis itu kita semua dulu. Nah ini kita geser dulu ya. Terus ibu ini gimana, kan kita udah rubah nih Bu, ini kan kepisah nih, kita blok aja, daunnya kita hapus, kita grup yang ini, kita pindah, kita buat daun yang lain nanti. Terus kita tinggal ubah warnanya. Oh dia bisa langsung dirubah kok. Nah kita menyesuaikan lagi tuh mana yang paling pas, jadi tinggal diatur ya gitu. Nah sudah gini kan kita udah selesai nih bikinnya. Nah sekarang kita coba dibikin warna lain, caranya ya juga mudah ya, sambil nanti kita mau menyusun ke yang untuk kelopaknya itu. Udah jadi, sekarang kita grup per masing-masing dulu ya. Grup itu di blok, baru Ctrl G ya. Grup objek. Nah kalau kita klik kanan pakainya grup objek. Setelah itu kita sampingkan dulu, baru kita susun. Ini diklik 2 kali udah tahu ya kalau ini ya cara ngerotate nya. Nah ini tinggal ngatur bagaimana kalian maunya aja deh.
Nah, terus kalau di sebelahnya itu kita tinggal nambah-nambahin aja ya. Silahkan dikreasikan. Nah, udah jadi ya. Udah jadi ya. Nah, sampai sini. Nah, untuk yang tahap gelembung-gelembung itu, ibu kurang tahu ini dia bilang pakai X7, tapi memang di X7 Corel ibu itu tidak ada aturan setting radial seperti ini. Jadi kalian boleh menambahkan atau mengkreasikan dengan cara lain. Yang jelas jangan hanya bikin bentuk kotak pakai misalnya yang kotak ini dan sebagainya. Jadi ada bentuk-bentuk yang bisa kalian bikin dengan cara seperti ini. Nah, tugas selanjutnya ibu sampaikan di classroom ya. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.